Jadi saat ini ada sebuah fire dalam diri gua momennya. Tapi gua rasa apakah 2022 akan ada? Belum tentu. The moment is now. Artinya Banyak dari yang elit-elit aja yang dapat untung, iya. Yang di bawah, bottom of the pyramid, Main Street nggak ngerasain. Inilah Endgame. Gue mau ngomong teknologi nih, Amano, karena lu suka digitalisasi. Yes, kan? agree. Kalau kita lihat market cap-nya Fiat dibanding market cap-nya Tesla, per mobil terjual, Fiat tuh cuma $4.000 per mobil terjual. Gede Tesla jauh. Tesla, as of last week, $860.000 per market cap per mobil. Fiat cuma $4.000. Iya, agree. Dua-duanya mobil. Dan 70%. Bedanya cuma satunya dengan baterai, yang satunya dengan bensin. 70% baterai itu harganya. Iya kan? Kalau menurut gue ini bukan karena baterainya. Karena? Ini karena narasinya. Oke. Iya kan? Balik ke narasi lagi nih. Oke. Narasi digital ini lebih diapresiasi oleh masyarakat luas. Rasanya Elon Musk adalah one of the best bullshitter in the world. Dan dia proof. Iya. Dia bisa 12.000 orang naruh $1 juta untuk bisa living in Mars. Padahal itu jual imajinasi loh. Iya, benar. Itu saya. Tapi this guy works so hard. Untuk dia kerja membuktikan 100 jam seminggu. Itu untuk membuktikan itu. Iya kan? Artinya dia ngomong, ups, ternyata gue udah terlanjur ngomong begini. Kayaknya Bapak Gita ini harus jadi Elon Musk Indonesia. Enggak lah. Gue pengen lo jadi Elon Musk justru. Tapi di situ aja udah $860.000 market cap per mobil. Per mobil, agree. Tesla. Kalau Fiat cuma $4.000 market cap per mobil. Jauh. Dua-duanya jalan. Oke lah, kalau Tesla tuh bisa jalan untuk baterai charge mungkin 300 miles, ya kan? Betul. Bahkan sekarang teknologinya mereka tuh udah bisa jalan selama atau sejauh 600 miles. Betul. Ya kan? Di mana Fiat lagi upaya. Kalaupun upayanya berhasil, paling 150 miles per battery charge. Dan harganya nggak akan naik jauh dari 4.000. Iya. Artinya ini masyarakat luas nih mengapresiasi narasi yang lebih keren di abad ke-22, bukan 21 lagi. Iya kan? Nah kalau menurut gue, Indonesia sebetulnya bisa nih dikemas dengan narasi-narasi yang baterainya futuristic. Kita kok. Sumber baterainya kita. Iya. Kan kita anti fossil oil. Bener nggak? Gue pernah memprediksi bahwa the death of fossil oil. Gue ada dua hal. Gue punya namanya video. Judulnya Vision 2030. Gue mempredik apa yang terjadi di 2030 dan 2045. 2045 itu currency mungkin tinggal 5 kali atau 10 kali. Akan digabung. Dan China akan menjadi the biggest democratic country. Itu nih oke lah. Lu kan suka geopolitik ya. Kalau kita perhatiin pidatonya Deng Xiaoping tahun 78. Dia tuh ngomong 2 jam menggunakan puluhan kata-kata demokrasi. Tapi nggak menggunakan banyak kata-kata mengenai kepemimpinan, apalagi komunisme, sosialisme, dan segalanya. Justru yang dia kedepankan adalah mendemokratisasikan talenta. Ya kan? Nah, yang dia kedepankan tuh dalam pidatonya adalah untuk supaya Tiongkok itu bisa melakukan transformasi secara ekonomi dan lain-lain. Harus demokrasi. Talenta. Enggak semuanya. Talenta harus di-democratize. Ya kan? Dan terjadilah semenjak 78 sampai revolusi apa ya? Apa namanya? Revolusi ya mungkin revolusi mental, tapi yang ujung-ujungnya kalau gue lihat akuntabilitas. Ya kan? Lu kalau mau jadi pemimpin lu harus akuntabel. Dan dia meniadakan dia mengadakan term limit. Lu nggak bisa berkuasa terlalu lama. Kalau lu jadi dirutnya BUMN, wali kota, atau gubernur atau apa, itu ada term limit. Secara psikologi itu rutinitas mematikan kreativitas. Ya kalau dia 10 tahun atau 5 tahun ngerjain itu aja tuh, yang nggak salah, emang harus diganti. Walaupun ada juga kepentingan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan. Ya kan? Individunya. Iya. Kalau menurut gue tuh ya debatable lah. Tapi itu menarik loh. Nah ini kan kalau menurut gue untuk kita bisa maju ke depan, ya kita bukan hanya bisa menanamkan semangat-semangat demokrasi, tapi kita juga harus bisa menanamkan semangat-semangat otokrasi. Iya kan? Karena Tiongkok itu kan menjuluki dirinya otokrasi. Iya. Tapi pokoknya jangan tiran aja ya. Iya, tapi jangan tirani aja. Tapi dengan pengedepanan semangat-semangat demokratis. Iya kan?
Jadi gue nggak ngelihat masa depan Tiongkok tuh pure sebagai demokrasi. Kalau menurut gue ini adalah kepalsuan biner atau false binary. Dalam arti kita harus otokrasi atau kita harus demokrasi. Ini buku apa nih? Fusion. Ini ada bukunya nih. Ini ada ahli di University of Michigan. Orang Singapura sebetulnya. Ini buku baru nih kayaknya. Iya. Gue lupa judulnya. Baru baca. Yuan Ang penulisnya. Itu namanya. Jadinya itu justru yang mensukseskan Tiongkok adalah fusi dari otokrasi dengan demokrasi. Dia mengemas bentuk baru, mengemas bentuk baru. Jadi kita nggak semata harus mengklasifikasikan diri harus jadi demokrasi ala atau harus jadi otokrasi. Justru fusion dari dua ini yang mensukseskan. Karena setiap bangsa, setiap ini di hybrid diketemuin kimianya untuk negaranya. Di alchemy. Betul. Di alchemy. Betul. Nah ini Tiongkok udah begitu, dan kalau menurut gue nanti perwujudan Tiongkok sebagai negara yang lebih besar secara perekonomian, dan itu nanti akan lebih kaya dari sisi fusi antara otokrasi dengan demokrasi. Nah mungkin Indonesia ini kan agak-agak terlalu demokratis, ini juga nanti akan mungkin menyesuaikan diri, iya kan? Amerika juga mungkin akan menyesuaikan diri. Karena multipartai itu apa kategorinya? Multipartai Indonesia ini? Itu terlalu kanan, itu terlalu demokrasi. Otokrasi. Otokrasi kan single party, iya kan? Tapi sekarang kita multiparty. Multiparty. Terlalu demokrasi. Ya, gue setuju sama lo. Mungkin akan terjadi konsolidasi. Konsolidasi currency, konsolidasi politik, konsolidasi budaya, konsolidasi macam apapun lah. Gitu. Nah, balik nih ke teknologi nih, digitalisasi. Ya kan, ini ujung-ujungnya kan kalau gue ngeliat digitalisasi ini kan kepentingannya adalah untuk mengedepankan pendidikan dan inklusi keuangan. Gimana untuk bukan hanya lu bisa naikin inklusi keuangan, lu kan udah dengan Nusantara. Tapi gimana supaya pengusaha UKM ini juga dibekali dengan pendidikan? Karena menurut gue survivalnya mereka ke depan itu bukan hanya karena akses ke modal, tapi wawasan, ya kan? Ngajari, emang challenge di kita tuh di education. Jadi sewaktu ngomong pakai wacana atau teori, mereka ya ngangguk-ngangguk itu ya, nggih, tapi ya nggak kepanggih gitu ya, nggak paham juga sebenarnya. Kayaknya ngajari mereka yang emang enak. By doing, learning by doing. Jadi itu alasan kenapa selama 9 bulan terakhir kita berusaha membangun yang namanya dinaran. Dinaran itu ada 2, bukan sekedar dia menaruh uang, tapi ada underlying-nya. Karena musuh uang adalah inflasi. Nah, gua termasuk orang yang percaya bahwa setiap currency harus punya underlying. Sementara waktu 15 Agustus 71, Nixon memutuskan dolar tidak pakai emas, gitu ya. Dan dolar mendadak menjadi seperti sekarang. Menurut gue sekarang emas jadi undervalue. I will predict emas akan pergi ke 4.000. Kalau sekarang 1.700. Kemarin 1 juta loh 1 gramnya. Berarti $1.800. $1.800. Dalam cepatnya akan menjadi 4.000. Nah, teman-teman kalau menurut gua kalau mereka tidak dibekali tidak dibekali tool. Jadi mereka sadar, terus gue mau kemana gitu kan. Kenapa kita membuat dinaran? Dinaran adalah sampai sekarang kita belum bisa ini payment gateway, ini semacam alat bayar apa segala macam. Ini makhluknya belum jelas karena bisa ada ATM, bisa ada kris, bisa ada semua tool, tapi ada underlaying-nya. Dan sekarang semua everybody make money karena rupiahnya punya underlaying gitu ya. Nah, menurut gua paling enak ngajarin adalah dengan praktek. Ini kontribusi kecil ya. Dinaran ini kontribusi kecil. Tapi mengajari berniaga ini juga challenge. Akhirnya kita bilang mereka biar aja yang profesional yang berjalanin, mereka jadi investor saja. Nah, alasan kita membangun mereka taruh 2 juta, jadi mereka pensiun dapat 30 juta misalnya, 5 juta taruh di sini 5 juta. Itu ternyata dividen yang didapat dari UKM sudah bagus. Nah, yang kita harap ada 2 saat ini. Mau nolong pemerintahan ya. Paling berat adalah PHK.
ini akan ada snowball mengerikan karena mungkin hampir 5 juta PHK baru. Masif. Ini akan menumpuk di semester kedua tahun ini. Itu harus bisa ditolong dengan kita menciptakan lapangan kerja. Nah, di sini kita tadi lompat balik lagi bahwa yang bisa nolong UKM karena kita tahu 97%, benar nggak? Tenaga kerja diabsorb sama UKM. Sementara sekarang beda dengan yang lalu. UKM sekarang 125 juta. Iya, UKM sekarang yang kepukul kan. Nah ini benar, government saat ini bukan nggak pro UKM. Saya lihat atau gue pikir, waduh ini kayaknya dia butek nih. Karena itu kemarin. Kerangkanya udah bener banget. Apanya? Kerangkanya udah bener, tapi pipanya. Nah, pipa ke bawahnya. Itu yang gue waktu itu bilang, rupiah. Dia bilang, ini bosman gila kali kita lagi ngomongin Setiap orang udah punya mobile phone. Itu bukan. Iya kan? Daripada lo pusing nyari data gimana akses atau mengpipanisasikan ke bawah. Pertanyaannya, berani nggak kira-kira? Haruslah. Siapa bottleneck-nya yang membuat ini reluctant atau tidak mau membuat rupiah jalan di Indonesia? Kira-kira ada nggak di Indonesia? Gua nggak tahu. Yang benar. Harusnya tahu lah. Ya, ini show-nya lo nih. Tapi kalau menurut gue kerangkanya udah bagus, tapi ini kendalanya di pipa. Pipanya nih belum, tapi gue setuju banget dengan lo. Digitalisasi ini adalah pipanya, supaya bisa sampai ke bawah semuanya. Agree? Iya kan? Dengan e-money atau apapun lah. Jadi gue sangat terinspirasi waktu Libra-nya diterbitkan sama Mark Zuckerberg, karena Mark Zuckerberg merasa 2,2 miliar orang follower dia itu kan rakyatnya dia. Gitu kan? Dia kalau punya, karena itu Bitcoin, Libra itu akan menjadi lawan berat dolar gitu. Karena itu disemprit sama dolar, nggak boleh beredar kan waktu itu Libra dilarang di mana-mana. Karena as you know, tentang gue 6 bulan di Langley. Ada yang menarik dari Langley. Di Langley itu kan kalau kita masuk pintu, itu ada tulis Central Intelligence Agency, benar nggak? Kalau kita buka kan pintunya yang begitu tuh, yang pintu musim dingin tuh, masuk. Furlough, rolling door. Kamera, ribuan film Hollywood, kamera tuh hanya dari atas ke bawah. Benar nggak? Tapi kalau kita masuk ke situ, kita ngelihat tulisan di atas sana. Pernah nggak kamera satu ada ke sana? Pernah nggak? Nggak pernah, karena nggak boleh. Karena itu kredonya CIA. Pertanyaan, tahu nggak tulisan itu apa? Protect dollar. Wow. As simple as that. Wow. Tugasnya CIA itu. Satu, protect dollar. Karena dolar merupakan 90% transaksi dunia. Harus ada yang ngawal. Ada 200 negara di dunia. CIA safe house. Ada 1.800. Can you imagine? Wow. Karena itu untuk kontrol. Jadi Libra waktu belum muncul itu merupakan tekanan. Ini akan menjadi national threat. Karena itu dia cool down dulu. Tapi apa yang dilakukan oleh Facebook? Dia membuat infrastruktur yang namanya Facebook Pay, IG Pay, mulai dari Brazil segala macam. Gue pernah mikir, 6 bulan rasanya 30 negara adopt langsung Libra dia terbitin, gitu ya. Gue mau nolong pemerintah. Gue serius sekali membuat Dinaran ini all infrastructure seperti Facebook Pay sama IG Pay. Once dia terbitin rupiah, infrastrukturnya sudah sampai ke ujung-ujung. Ini menarik. Gitu gue ngelihat ada 2 hal di diri lo tuh yang agak-agak contrasting. Nah itu. Iya kan? Lo tuh proponen kripto. Yes. Iya kan? Lo proponen e-money. Tapi kripto lo beberapa kali ngomong banyak lah mengenai ini. Dan kripto tuh sebetulnya nggak ada underlying tangible asset yang meng-backup. Algoritma. Iya kan? Hanya algoritma. Lo juga ngomong mengenai blockchain. Agree. Kalau blockchain gue sangat setuju. Ya, karena itu pola yang mendesentralisasi ledger sehingga terwujudlah recourse. Agree. Akuntabilitas. Agree. Iya kan? Dan transparansi. Agree. Iya kan? Trusted open ledger. Daripada lo nunggu dapat bank statement dari bank besok, ini lo real time, transparan, inklusif, dan ada recourse. Iya kan? Itu gue setuju. Kalau kripto gue agak skeptis. Karena nggak ada underlying physical assetnya.
Tapi di saat yang sama, lu mengedepankan konsep emas lewat dinaran. Nah ini kok bisa ada dua hal yang sangat polarizing terwujud di diri lo. Oke. Ya kan? Yang satu ini sebetulnya ideologinya ini nggak di-backup dengan tangible asset. Iya. Ini justru yang selama ribuan tahun menjadi ini dikawinin. Backup. Ini dikawinin. Oke. Ini dikawinin. Oke. Jadi cerita awalnya adalah cerita awal nih suatu hari ini mundur sebentar ya. Tahun 64 pemerintah Amerika itu ingin merasa PSTN dulu kan alat komunikasinya kabel PSTN, merasa harus ada cara berkomunikasi yang lain. Jadi Department of Defense (DoD) Amerika melakukan studi selama 4 tahun. Kemudian tahun 1969 ada yang namanya internet. Jadi kalau kita pakai internet, sekarang internet baru 51 tahun. Selama kita pakai internet, maka datanya ada di DoD, Department of Defense Amerika. Nah, gue merasa sejak 2009 gue pelajari sampai 2017 puncaknya adalah blockchain is the winner. Karena dia nggak pakai platformnya, dia di hybrid sih sekarang. Karena untuk awal-awal nggak mungkin tanpa relnya yang ada. Tapi one day ini pasti stand alone gitu. Ini masih 9 tahun nih blockchain. Jadi Bitcoin adalah blockchain, tapi blockchain bukan Bitcoin. Itu untuk main. Nah, kita bicara blockchain dulu. Gue bilang blockchain is the winner. Ini kenapa gue the winner nih? Karena gue ada merasa punya hutang. Jadi dulu tahun 2000 gue bertiga sama temen gue di San Francisco 3 hari 3 malam 2 hari kita berdebat karena waktu itu tertraun. Jadi paket C-nya Google itu $36 juta untuk 21%. Seri C. Seri C. Gitu. Wah, tapi gue yang minoritas, yang dua nih gini. Intinya yang mayoritas nih bilang, Mr. F nih bilang, bro no, Yahoo is the winner. No, Sergey Brin begini begitu kita berdebat gitu ya. To make story short, kita nggak jadi ambil, gitu ya. 2018 kemarin ketemu, bro kalau kita ambil nih, kan Alphabet udah 1.000 billion kan, kita punya 200, ini kita lebih gede dari APBN Indonesia nih, udahlah. Tapi bilang, yang membuat itu bukan company-nya, tapi who-nya, saya bilang gitu, ya kan, gue bilang who-nya. Itu kayak ada bukan dendam lama kayak, no, lo nggak mau, I do it myself, itu. Nah. Di 2017, gue bayar 33 anak sekolah belajar tentang blockchain segala macam. Akhirnya sekarang tinggal 16. Belajar di sini apa belajar? Belajar di Las Vegas, paling banyak di Jepang. Terus kan kita, gini. Nah, di 2018, gue luncurkan Sironium. Sironium itu artinya currency berbasis nium. Jadi gue menjaminkan... Kripto lah? Kripto, tapi gue menjaminkan 500 kilo emas gue. Fisik. Jadi waktu menerbitkan Sironium pakai ini. Nggak lama BI semprit. Subversi. Karena mata uang di Indonesia cuma rupiah. Gue bilang, bos, kok Bitcoin boleh? Karena Bitcoin punya asing. Gue bilang, kalau gue buat perusahaan di Malta, gue akuisisi Sironium Indonesia, gue operasi, gue jadi global company, beroperasi di Indonesia nggak? Terus dia bilang, ya tapi kan gue nggak dapat pajak. Lo gimana NKRI-nya? Ya Allah, lo ribet bener. Di sini. Nggak jadi akhirnya? Enggak, akhirnya kita di Malta. Pusatnya di Malta, kita akuisisi Sironium Indonesia. Sironium berjalan seperti biasa. Tapi underlying-nya tadi. Cuman ke NKRI-an gue kan, aduh, enggak. Jadi ini adalah proses proses belajar. Sironium 2.0. Jadi dinaran ini bukan datang semalam. Jadi udah melakukan mistake gitu ya. Jadi menurut gue sukses adalah kumpulan mistake yang kita perbaiki. Gitu. Nah, dinaran ini sudah melewati mistake. Nah, sekarang ini kita comply sama Bank Indonesia, kita comply dengan OJK. Jadi semua aturannya sekarang by law, by rule, ikutin. Tapi ada underlaying-nya. Jadi kita hybrid terus basicnya tetap blockchain-nya karena Trusted Open Ledger. Gitu. Ini mainan baru. Nggak tahu sukses apa enggak. Tapi kan prinsip gue adalah if you never throw the dice, you will never have a six. Oke lah, lempar dadu aja lah. Daripada digini-gini doang. Betul. Maybe we get six, bener nggak? Gitu. You might get double six. Itu lagi kalau kita main bakarat kayaknya kita ngomongnya lain ya. Tapi oke, gue sekarang nangkep. Jadinya manifestasi pemikiran lo tuh sebetulnya ujung-ujungnya tuh adalah dengan di backupnya kripto.
dengan physical asset. Dengan physical. Dan ini emas. Pertama di dunia. Itu sangat tradisionalis. Dan itu gue sepakat. Saya nanti gini ya, ada lebih dari sekian ratus komen media internasional. Gue forward nanti. Komen tentang how powerful dengan underlying. Currency crypto dengan underlying. Jadi digital currency dengan underlying. Make sense. Gitu. Karena kritikan terhadap kripto adalah tidak ada underlying. Nah, karena itu waktu e-rupiah di-issued, underlying-nya adalah rupiah real. Jadi kalau rupiah punya 5.600 triliun, ini punya 5.600 triliun sebagai shadow-nya. Punya underlying juga. Tapi gue berpikir money supply itu tidak di-backup one-on-one oleh physical assets. Nanti bukan rupiah aja, dolar yang jauh lebih eksesif. Ya, itu lebih parah itu. Iya kan? Nanti waktu ini dibelikan e-rupiah tadi dibiayakan ke UKM, underlying-nya adalah proyek UKM. Oke. Itu make sense. Ini ke sini dulu, nerbitnya ini baru underlying proyek UKM. Keren. UKM gitu. Keren. Makanya gregetan, bernegara gampang kok gitu. Apa sih yang bikin ruwet gitu loh. Pandangan lu mengenai quantitative easing gimana sih? Wah, kan itu darlingnya swasta, quantitative easing itu, bener nggak? Jadi kalau gue pro swasta atau gue adalah swasta, dan quantitative easing itu kan memang membuat kita lincah. Kalau sekarang pakai quantitative tightening seperti gini, ketat begini, kita bergerak udah susah. Ya anggap inflasi rendah, tapi kan kita nggak lincah bergerak. Nah, gue ini sangat oposan dengan quantitative tightening. Jadi mungkin Innova harganya 200 juta, murah. Atau mungkin beras harganya 10.000 per liter, murah. Tapi yang bisa beli sedikit. Gue mendingan beras 70.000 tapi semua orang bisa beli. Itu kalau nggak ya harus di-easing, bener nggak harus dilepas. Gue tuh dari dulu sebetulnya agak-agak anti dengan quantitative easing. Ya kan? Karena itu menurut gue over capitalism. Ya kan? Dan secara empiris tahun 2008 lihat aja. Begitu duit dicetak $1,5 triliun oleh Amerika Serikat atau the Fed, terjadi kesenjangan kan antara inflasi financial asset dibanding inflasi real economy. Real economy naiknya selama 12 tahun cuma 40%, financial asset S&P 500 naik 250%. Papernya lebih banyak artinya dari yang elit aja yang dapat untung, iya. Yang di bawah, bottom of the pyramid, Main Street nggak ngerasain. Nah itu gue agak-agak secara fundamental anti. Tapi sekarang gue ngeliat dengan keterbatasannya akses ke modal di Indonesia, mau nggak mau. Tapi harus punya ilmu baru lah. Kita nggak bisa pakai gini. Gue pernah bilang berkali-kali, old system doesn't work. Betul. Gitu ya. Dan siapapun dan apapun itu evolusi. Nah, kan? kita harus ada keterbukaan terhadap kemungkinan atau prospek evolusi. Nah itu gue nggak ngeliat belum adanya evolusi policy. Ya kan? Tinker kita kurang apa? Menurut gue sih kualitasnya udah bagus. Oke. Tapi kalau menurut gue perlu guts. Ya kan? Dan keterbukaan. No guts, no glory. Kecerdasan banyak kalau menurut gue, tapi kita harus ada keterbukaan. Dan kalau kita lebih ada keterbukaan, mungkin risk takingnya calculated ya, itu lebih bisa. Itu yang harus beraninya ini. Ya calculated risk ya, mungkin kalau gue secara pribadi gue memang pengejar prestasi dan gaspol aja gitu. Di samping gue harus ahli ngerem nih sama kopling. Gas aja dulu gitu. Biasanya keluarga yang ngerem. Agree. Iya kan? Di keluarga gue begitu. Keluarga gue yang rem. Anak, bini, atau ya orang-orang lah di sekitarnya. Itu bagus lah. Kalau menurut gue itu it's a built-in mechanism yang bisa melakukan check and balance. Tapi kalau balik ke ekonomi kita, gue takutnya ini kalau penggelontoran dana untuk UMKM nggak maksimal, di saat yang sama lo coba mensukseskan Santara, terus Dinaran dan segalanya, terus penggelontoran untuk bansos. Karena kita lupa bahwa prinsip pertama ekonomi kita tuh adalah konsumsi. Create demand. Jadi demand, daya beli. Jadi kalau menurut gue bansos harus habis-habisan. Itu create demand-nya. Iya. Ini create supply-nya. Betul. Perfect kan? harusnya. Kalau menurut gue dua-duanya harus di-create. Tapi lu harus prioritaskan demand dulu, daya beli dulu. Nah, tapi jangan dilupakan daya produksinya. Ini yang orang-orang yang punya warung, yang punya pabrik, yang punya salon dan segalanya, ini harus dibantu.
Nah itu gue ngeliat masih agak-agak. Ini yang gaps. Karena itu kita coba nutup, tapi Santara how strong is Santara, bener nggak? Iya. Karena itu waktu itu salah satu CCM gue lah, cita-cita mulia gue adalah, mbok gue dipanggil sama presiden, tapi satu syaratnya, gue nggak mau duduk formal. Presiden tuh ngeliat video lu nggak sih? Menurut beberapa teman, lebih dari 5 kali video udah dia tonton. Oh ya? Iya. Keren dong. Karena dia minta waktu itu, Okay. minta kita forward gitu ya, ke staff Asprinya kalau nggak salah waktu itu minta dia kita pilihin terus kita kirim. Waktu itu kalau nggak salah dia ada acara di Toba, nginep di acara Toba, dia minta ini video kita kirim. Saya ada kirim mungkin 10 kali, mungkin diseleksi 5 yang masuk ke dia gitu ya. Cukup kalau pengetahuan cukup karena kenapa? Gue ada true story waktu itu gue cerita tentang SWF. SWF itu Sovereign Wealth Fund, di mana gue punya 4 prinsip. Ini kalau gue jadi RI 1, which is gue nggak mau, ada 4 prinsip. Nomor 1 adalah never say never. Oh gitu ya. Nomor 1 adalah gue akan menerapkan TINA. TINA adalah ilmu ekonomi biasa, namanya there is no alternative. There is no alternative ini kan gue agak kurang ajar. Kalau bunga depositonya 0, maka ada sekian ribu triliun itu nggak dapat bunga. Maka uang itu akan keluar menjadi sektor real. You have no alternative gitu. Tiara, there is other reasonable alternative, dedolarisasi. Kita punya rupiah gitu. Terus kita printing money for supply shake. Create demand pakai bansos. Terus terakhir adalah atau BLT. Atau BLT ya. Atau terus terakhir adalah Sovereign Wealth Fund. Jurisprudensinya ini hukumnya adalah tahun 70 ada kuda laut. PT Kuda Laut ini adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Kalau sekarang SKK, Satuan Kerja Khusus. BUMNK ini Pak Ibnu yang megang, dia menghitung lokasi tentang oil and gas X, lalu diterbitkan SWF, diambil sebuah negara, uang tadi di forward kan artinya itu diambil oleh dia. Uang tadi di mortgage lah. Di mortgage. Uang itu untuk membangun Krakatau Steel dan pupuk kimia Gresik PKG. Ini membuat Indonesia jadi muter. Nah, gua sangat anti aset negara dijual murah. Mendingan dihitung seluruh aset negara, nikel kita berapa, magnesium kita berapa, palladium kita berapa, osmium kita berapa, semua benda itu dihitung, itulah national wealth Indonesia. Mungkin kita the biggest SWF in the world. Jadi kita punya lagi strategi di mana Saudi merasa 40 tahun lagi cadangan minyak dan gas dia habis. Dia adalah negara petrodolar. Dari petrol dia dapat dolar. Apa yang terjadi kalau 40 tahun lagi habis? Karena itu Saudi Aramco 2022 ini akan menerbitkan 2 billion atau 2 triliun, itu dia forward. Karena dia tahu, dia harus mengganti country action-nya dari petrodolar menjadi perusahaan menjadi country jasa, karena tamu Allah sampai akhir zaman akan terus ada. Dia merubah menjadi menjadi properti dan jasa. Tapi dia forward sekarang, sehingga tahun 2030 pada saat itu udah berkurang jauh, dia dapat income-nya dari sini. Yang tadinya cuma 2 juta kapasitas Mekah menjadi 10 juta, menjadi tahunan umrohnya jadi banyak. Year to year dia melayani tamu Allah. Dan itu dia lakukan dengan SWF, Sovereign Wealth Fund. Video tadi, Pak Jokowi baca, Pak Jokowi nonton. Karena gue dapat informasi dari sahabat gue, salah satu bendum partai cukup besar. Yakin lo ya dia nonton? Karena dia ngomong, waktu ditanya, dia bilang, ini orang salah satu kandidat calon menteri yang kemarin, Pak Jokowi ngomongnya gini, lo tahu SWF nggak? Gue habis nonton video ini. Oh teman gue kata itu. Coba tanya sama dia tentang SWF ini, Sovereign Wealth Fund. Jadi pasti dia nonton. Katanya kenapa saya dapat? Jadi waktu dia tanya ada pangeran Uni Emirat Arab, gimana UAE bisa segini besar? Pakai SWF. Untung saya nonton video itu, bayangin. Sombong juga nih kita. Video. Lagi digodok sekarang SWF oleh pemerintah. Tapi SWF-nya bukan SWF-nya kita nih, bukan SWF berbasis MMT, Modern Monetary Theory. Jadi bukan saya bilang, waduh ini kalau nggak pakai ilmunya, mereka nggak tahu apa yang gurunya adalah Michael Hudson. Kalau dia nggak pakai guru, Michael Hudson masih hidup, panggil dulu Michael Hudson-nya ke sini.
Stephanie Kelton ke sini, Michael Michelson apa segala panggil dulu ke sini, belajar dulu, jangan main putusin. Itu cepet kok. Orang profesor doktor kita pinter panggil beberapa jam diginiin juga dapat AH-nya, oke kita create lagi. Jadinya konsepnya adalah cadangan semua dihitung berapa nilainya, disekolahin atau di-privatize sebagian. Tergantung. Jadi misalnya nikel kita nilainya 1.000 billion. Ya 200-nya aja dulu. Oke. Nggak usah semua. Iya. Karena itu kita harus punya grand plan. Mau apa negara ini? Jangan ini dulu keluar. Nah ini gue mau ngomong grand plan nih. Nah, ini di ujung acara kita nih. Ini agak-agak panjang ke depan lah, jauh ke depan. 2045. Oke. Iya kan? Itu 25 tahun lagi. We will be 75 years old. And then di negara ulang 80 tahun. years old. 80 years. Negara Indonesia gold. 100 tahun. Bukan golden ya. Golden 50 ya. Iya. 100 tahun lah. Iya, 100 tahun. Century kita. Nah, gimana sih menurut lo? Banyak omongan cheerleader dunia bahwa kita bakal terbesar nomor 4 atau nomor 5 gitu. Lo percaya nggak sih? Jadi gini. Secara ekonomi. Kalau sekarang Pak Presiden memutuskan kita mau jadi juara, gitu ya, putusin juara, kita terbitin e-rupiah, kita manfaatin sovereign wealth fund, terus kita fokus di membangun industri, membangun teknologi, kita punya ren sendiri, Weibo sendiri gitu ya. Gue nggak nyebutin yang sana supaya nyindir ya, nggak harus punya Google, nggak harus punya Amazon gitu ya. Alibaba sendiri, Didi Sucing sendiri gitu ya. Kita harus punya itu sendiri untuk digitalnya kita ini berdaulat terhadap digital, kita punya satelit sendiri di level ini dan lain sebagainya, dan kita putusin now. Maka 2045 itu kita number 1. Wow. Gitu. Wow. Lu cheerleader yang lebih semangat loh. Sangat. Yang lain-lain ngomongnya cuma nomor 4, nomor 5. Lu yakin bisa nomor 1 ya? Karena kalau jadi follower, as it is, ngikutin aja untungan demografi, terus ngikutin maunya IMF, ngikutin mau gini, ya dapat angka itu. Tapi kita nggak berdaulat, percaya. Kenikmatan itu kalau berdaulat. Gue perhatiin lu tuh kalau bernalar tidak dengan analogi. Pakai apa gue? Secara original, gitu loh. Lu nggak terlalu terpengaruh oleh analogi, iya kan? Dan itu agak-agak beda. Dan itu kalau menurut gue bisa membuahkan sesuatu yang unconventional. Oke. Dan sometimes being unconventional, if you're lucky, brings about greatness. Dan jackpot. Sometimes if you're unlucky, brings about disasters. Yes. Ya kan? Iya kan? Agree. Tapi kalau jadi pemikiran lu kalau kita benar-benar bisa memberdayakan otak, kita bisa memberdayakan sumber daya alam, kita bisa memberdayakan momen. Nggak ada alasan kita nggak bisa nomor 1 gitu. Kita semuanya nggak usah dianalisa, udah given. Penduduknya muda itu given, bener nggak? Terus lokasi negara kita, geoekonomi. Geoekonomi adalah kekuatan geografi untuk keuntungan ekonomi. Given. 80%. Jadi di utara Indonesia itu kan ada negara produsen. China, Taiwan, Filipina aja udah. Terus Korea, itu kan 20%-nya ke North Amerika, 80%-nya ke Eropa kan lewat. Iya, benar. Itu kita, benar. Geoekonomi kita, kekuatan geografi untuk keuntungan ekonomi itu belum kita manfaatin. Jadi itu semua given. Terus yang jadi harus gini, gue belajar di majalah Forbes terbaru bahwa ada 4 cara untuk sukses. Kalau nggak salah modal itu 10%, bisnis model itu 18%, human capital itu sekitar 20-something%, tapi 40% momentum. Luck. Nah, timing. Ini time-nya sekarang, karena itu gue gregetan gitu loh. Time-nya now. Bener nggak? Ininya given, ini digeser, hilang. Momentumnya itu yang membuat gue kadang-kadang, bos lu nggak ngerti bahwa ini ada di masa lo, yang suatu hari nanti kita lewat, ya sudah gitu, cuma jadi omongan aja. Karena gini, latar belakang psikologi gue menarik. Ini lompat sedikit. Tahu nggak, 30% manusia di hari tuanya, ngomongnya 30%-nya ngomong begini, coba dulu gue nggak gitu, pasti sekarang gue nggak gini. Itu kan living on penyesalan. Benar. Nah gue nggak mau hidup gue begitu.
Anak cucu gue bilang, Mbah, dulu kan punya kesempatan gitu, kok nggak ngambil sih? Lu nggak punya biji lu, Mbah. Bayangin, cucu gue ngomong begitu ke gue. Makanya gue bilang, oke, I did my best. Gue ngelakuin ini. Gue nggak tahu gue throw the dice-nya dapat menang apa nggak. Jadi saat ini ada sebuah fire dalam diri gue momennya. Tapi gue rasa apakah 2022 akan ada? Belum tentu. The moment is now, gitu. Nah, itu gimana tuh ininya? Masuk sih, kalau menurut gue. Bener ya. Bener. Momentum dan justru yang gue lihat anak-anak muda kita, anak-anak muda yang sekarang, ini gue agak-agak kasihan ke mereka. Karena kalau dari sisi lingkungan lah ya. Kalau kita lihat emisi karbon, iya kan? Ini finite. Masa hidupnya mereka tuh finite. Agree. Dalam arti kata ya karbon tuh di planet ini cuma 3.000 sampai 4.000 gigaton. Kita konsumsinya 60 gigaton per tahun. Iya kan? Ya itu cuma 50-60 tahun. Kalau kita konstan penggunaannya tiap tahun, tapi kan ini kan meningkat terus tiap tahun. Kecuali kalau kita cerdas memberdayakan renewable sources of energy. Nah, ya kita kan? adalah, mungkin gue, tapi gue yakin lu juga sama, kita anti fossil oil. Iya. Kita darling kita adalah baterai. Sangat, gitu kan? sangat. Dan tapi percakapannya kurang mengenai renewables. Ya kan? Bukan hanya di kalangan kita, tapi di kalangan anak-anak muda. Karena sponsor politiknya yang sekarang semua dari fossil oil, batu bara. Itu perlu sesi satu lagi tuh untuk ngobrol. Gila, bro, ini udah cukup seru nih dan lama. Kita udah ngobrol mengenai main gundu, mengenai belajar criminal minds, ngobrol mengenai geopolitik, ngobrol mengenai teknologi, ngobrol mengenai pendidikan, produktivitas, digitalisasi, decoupling, dan lain-lain. Ada yang lain yang lo mau sampaikan? Nggak ada, this is enough, this is good. Konversasi, pembicaraan seperti begini nggak pernah akan terbuka karena gini, gue sebenarnya nggak nyaman dengan kan gue sangat introvert, gue lebih nyaman itu di belakang sih dulu pakai ini segala macam. Tapi I honor you diundang ke sini untuk bisa diskusi. I'm honored. Gue mau mengakhiri sesi ini dengan rapid fire questions ya. Sure. Dan lo jawabnya buy atau sell, long atau short, ya kan? Oke, mulai dengan yang gampang dulu deh. Gold. Buy. Crypto. Short sekarang. Karena tadi omongan gue itu. Oke, kalau blockchain? Buy. Go. Long ya? Long. Buy. Biodiversity. Buy. Coal. No. Short. Jual. Sell. Oke. Palm oil. Wah, ini musuhnya menarik nih. Buy. Mars. Buy. Moon. Buy. Gua bisa menambang emas terbesar di bulan. Gua akan bikin Millennial. Buy. Okay. Education. Very buy. Very buy. I like that. Last but not least, climate. Buy. Wah, sekarang parah. Ya. Yeah. Planet ini udah 4,5 miliar tahun. Let's keep it for another 4.5 billion years. Yeah, we move to Mars. Bro, thank you. Thank you banget loh. Saya yang terima kasih. It's been enjoyable dan honored untuk bisa kedatangan lo. Same here. Ya. Sukses. Teman-teman, itulah Wowi. Teman saya udah bicara panjang mengenai macam-macam dan tentunya terima kasih atas kedatangannya dan semoga bisa dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Endgame.